Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Al-ayat Surah An-Nisa ayat 79. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dan saksikan, akhir-akhir ini begitu banyak musibah yang terjadi, walaupun dialami oleh saudara-saudara kita, namun kita pun pasti merasakannya. Dan kemarin kita pun merasakan pada saat kegiatan pelaksanaan PAS di sekolah kita, Allah terus menguji kepada kita berupa musibah, yakni gempa yang dirasakan oleh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya bagi kita semua selaku orang yang berusaha beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hal tersebut yang terjadi, teralami dan tersaksikan oleh kita masing-masing tentunya kembali kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Sekaligus kita termasuk bagiannya sebagai makhluknya. Maka bila kita ingin termasuk orang yang benar-benar beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita sama-sama untuk memberikan pengingatan kepada kita masing-masing berupa kejadian tersebut adalah sebagai mengingat kepada kita sebagaimana Allah memberikan nasihatnya kepada kita semua,
Terus menerus kita itu jadikan Al-Quran sebagai nasihat. Bila sesuatu yang terjadi, yang dialami, yang kita dengar, kita saksikan, maka yang menjadi bahan tolak ukurnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana khotib tadi bacakan salah satu ayat Surah An-Nisa ayat 79 mengingatkan kita agar kita sadar, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa, yang terkena kepadamu atau yang dialami kepadamu, min hasanatin, berupa satu hasanah, kebaikan, maka ingat kata Allah, yang demikian itu adalah faminallahi. Prinsipnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita. Faminallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan faminallahi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Bila kita mendapatkan nikmat, kebaikan, hasanah, pada prinsipnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, dengan ungkapan itu Allah sadarkan kepada kita. Melalui Al-Quran kita diingatkan agar kita jangan takabur, jangan sombong diri, bahwa yang sudah dialami, yang didapatkan, dirasakan kepada kita berupa kebaikan itu hanya hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya Allah memberikan nasihat melalui ayat tersebut. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa saja yang menimpa kepadamu berupa kesulitan, kejelekan atau keburukan, famin nafsika, maka itu adalah sebab karena diri kamu sendiri. Bila dikaitkan dengan surah Asy-Syu'ara ayat 30, Allah mempertegas, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang tertimpa, apa saja yang menimpa kepada kalian semua, min musibatin, berupa musibah apa saja, banjir, gempa, longsor, ataupun kesulitan yang dialami oleh kita, yang dihadapi oleh kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fabima kasabat aydikum, karena disebabkan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Mufasir memberikan penjelasan dengan kalimat fabima kasabat aydikum, bima fa'altum, apa yang telah kamu lakukan, minal athami, berupa perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh kamu. Masyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut haruslah bagi kita menjadikan penyadaran diri, bahan evaluasi, introspeksi diri. Bila yang terjadi itu berupa kebaikan atau yang terjadi adalah berupa keburukan, kalau kebaikan maka kita serahkan diri kita masing-masing, itu adalah pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila keburukan itu adalah sebab apa yang pernah dilakukan oleh kita. Contoh kecil bagi siswa, bila kita menerima nilai buruk
dari guru. Itu adalah hasil daripada upaya yang telah dilakukan oleh kita masing-masing. Kalau kurang terpenuhi, kurang tercapainya, bima kasabat aidikum, apa yang telah dilakukan oleh diri kita masing-masing. Bahan evaluasi bisa jadi kurang giat belajarnya, kurang gigih belajarnya, kurang fokus dalam kegiatan pembelajarannya, kurang aktif dalam memberikan tugasnya. Maka yang demikian bagian daripada contoh kecil yang dialami oleh kita masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di saat kita mencapai ketercapaian yang baik nilainya, maka ayat itu mengarahkan kepada kita, ingat, bukan kita ini adalah orang yang hebat daripada orang lain, tapi faminallah, dari pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita. Allah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kita bisa bersemangat, bisa berbagi dengan teman-teman kita dalam hal kebaikan, bukan dalam hal perilaku dosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu terjadi keburukan bagi kita, ingat, Allah timpahkan kepada kita itu, tetap Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, kepada hamba-hambanya. Bila kita orang yang beriman, meyakini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir. Allah akan mengampuni dosa-dosa dari kesalahan begitu banyaknya yang telah dilakukan oleh kita masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Karena Allah timpakan demikian itu bagi orang yang beriman, tentunya adalah ujian bagi kita. Berapa banyaknya bagi kita untuk meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri masing-masing bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun meyakini apa yang telah dialami oleh kita masing-masing, kalau toh itu adalah keburukan, ingat, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah akan memupus segala kesalahan-kesalahan kita yang pernah dilakukan dengan mengungkapkan kalimat pengampunan diri yang dilantunkan oleh kita masing-masing, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu adalah sesuatu perilaku yang telah kita lakukan karena hawa nafsu atau karena mengedepankan sesuatu nafsu kita tanpa aturan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa taqabbal minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik orang beriman itu sungguh luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau memberikan sifat-sifat karakter orang mukmin itu betul-betul menakjubkan. Di saat apa yang terjadi ataupun apa yang menimpa kepada dirinya, sebagaimana sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur sekali berkenaan dengan karakter orang mukmin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan orang mukmin itu sungguh luar biasa. Ajaban lil mukmini
Sungguh luar biasa takjub bagi orang-orang beriman. Inna amrohu, sesungguhnya inna amrokullahu, sesungguhnya urusan orang mukmin itu seluruhnya khairun, pandangan dia itu adalah kebaikan bagi dirinya. Jadi Rasulullah SAW memberikan penegasan, segala urusan yang dialami atau yang dihadapi oleh seorang mukmin itu adalah kulluhu khairun, seluruhnya adalah kebaikan bagi dirinya. Dzalika wa laisa dzalika li ahadin, hal itu tidak dapat atau tidak didapati oleh seseorang illal mu'minin, kecuali bagi orang mukmin. Illa lil mu'minin, kecuali terdapat bagi orang-orang yang beriman. Karakternya adalah in asobathu, kata Rasulullah SAW, jika Allah menimpahkan kepada dirinya sarra'u, berupa kebaikan, berupa kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi kebahagiaan. Karakter yang pertama adalah, kata Rasulullah SAW, jika ditimpahkan berupa kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Syukurnya itu bukan berarti mengundang tetangga, mengundang teman-teman, lalu memberikan makan-makan. Yang demikian itu pun juga bukan tidak boleh. Yang paling prinsip adalah di saat dia mendapatkan kebahagiaan berupa kesehatan misalnya, maka bentuk syukurnya adalah kesehatannya itu dijadikan untuk lebih dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang prinsip bagi kita minimal dan paling prinsip itu, Allah berikan kebahagiaan berupa kesehatan, maka kesehatan itu dijadikan kesempatan untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahum, maka yang demikian itu adalah kebaikan bagi dirinya. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa in asobathu darra'u, dan jika ditimpahkan kepada dirinya berupa kesulitan, berupa keburukan, berupa yang menyakitkan bagi dia, maka dia berperilaku sabar. Artinya di antara bentuk kesabarannya itu dengan tetap berusaha menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditampakkan sakit, maka dia pun berobat sembari tetap berjuang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menentukan segalanya. Bukan berarti sabar itu ada batasnya, tidak demikian. Tapi sabar itu adalah terus beramal sesuai dengan tuntunan sebagaimana Allah tuntunkan dan melalui Rasulnya tuntunkan kepada kita bentuk-bentuk kesabaran. Sehingga di saat Allah takdirkan dia dalam keadaan seperti itu, dia akhir hayatnya Allah cabut, maka dia berada dalam keimanan yang mukhlis, benar-benar iman yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud khatib menyinggung kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah yang begitu berat. Mereka adalah pendosa, tidak demikian. Tetapi saat ini khatib masing-masing, marilah kita sama-sama untuk menyadarkan diri. Bila itu terjadi sama seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, maka persiapkan diri kita masing-masing untuk tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha
dan berdoa dan tidak melepaskan diri kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pula dengan tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kalau seandainya Allah takdirkan kita masing-masing itu dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah cabut jatah waktu kita, maka kita masih berada dalam keadaan beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagian termasuk husnul khatimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Semoga apa yang khatib sampaikan bermanfaat untuk khatib pribadi dan hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk tetap beribadah kepadanya dan berada di dalam syukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati wa ala ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.